gadis yang diberi julukan Ratu Para Sniper. Dia lulus dari akademi sebagai satu-satunya sniper wanita paling berbakat dan jenius. Tapi dia dikhianati oleh seniornya sendiri dalam tugas terakhir mereka. Akhirnya dia memilih bekerja sendiri, menghabisi para penjahat narkoboy di berbagai negara. Dan akhirnya dia tertangkap, ditahan dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Lalu dipaksa untuk menjalani misi tak masuk akal. Sebagai syarat kebebasannya, ikut serta dalam memburu target dalam perang saudara di sebuah kerajaan. Dia terpaksa menggunakan semua kemampuan menembak jarak jauhnya dan kemampuan bela dirinya untuk bertahan hidup. Dibintangi oleh Yang Xing, Henry Prince Mac, dan Dao Dao. Sebelum mulai, yuk kita putar bumpernya. Adegan dibuka dengan anggota SWAT berpakaian lengkap membongkar brankas yang terkunci. Puluhan petugas security sudah diikat. Ada uang di mulut yang bertuliskan Anna. Sementara itu pimpinan bank keluar, dikawal puluhan bodyguard. Dia ingin organisasi mereka memberi bounty gadis bernama Anna ini $2 juta. Mereka akan memburunya. Dan seorang sniper berjarak hampir 1 kilo dari sana sudah siap membidiknya. Tapi dia memilih menembak brankas uang yang tergantung di atas gedung dan jatuh menimpa pimpinan ini. Inilah The Queen of Sniper, Assassination. Uang jatuh dan berserakan. Warga berebutan mengambilnya. Sedangkan sniper bernama Anna ditangkap. Dia sama sekali tak merasa bersalah. Dia dihukum 20 tahun akibat perbuatannya. Anna merasa bank itu adalah tempat pencucian uang para gembong narkoboy dan memeras warga dengan bunga yang tinggi. Dia merasa berhak mengadili orang itu. Tapi sikap Anna yang seperti orang gila dan dianggap mengalami gangguan jiwa. Bukannya dipenjara, dia malah dibawa ke rumah sakit jiwa. Dokter yang memeriksanya pun dimaki oleh Anna. Rumah sakit ini cuma kedok untuk menghukum para penjahat. Padahal dia juga bekerja dengan gembong narkoboy untuk memproduksi barang di sini. Anna berteriak, dia hanya ingin ke penjara. Dokter ini memberi kesimpulan, penyakit jiwa, mentalnya terganggu, dan Anna diduga memiliki kepribadian ganda. Anna malah menyerang dokter ini. Dia berhasil menghabisinya. Tubuhnya diikat seperti penjahat kelas berat, dibawa keluar. Tapi Anna sudah terlanjur diberi label buronan bounty hunter $2 juta. Dan dari jarak hampir 1 kilo di atas bukit, ada seorang sniper yang membidiknya ke arah rumah sakit jiwa itu. Anna tahu dirinya sudah diincar. Dia melepaskan diri dan kabur. Para perawat ini adalah assassin yang menyamar yang mengejar dirinya. Perawat ini menghabisi para petugas. Radio mereka berbunyi, jangan ada saksi, habisi Anna. Semua petugas dan pasien rumah sakit jiwa dihabisi. Perawat laki-laki yang selamat ini bernama Nasipan. Dia beruntung ada mayat yang menutupi tubuhnya. Dan Anna mulai menyerang para assassin yang mengejarnya. Tapi sniper yang di luar mulai melepaskan tembakan terus-menerus. Dia memberitahu rekan-rekannya Anna berada di mana. Semua assassin bergerak ke sana. Perawat yang mengejar ini malah menjadi korban orang gila. Anna diburu dan diberondong peluru. Dan dia membalasnya. Anna mendapatkan senjata api, itu juga kehabisan peluru. Anna meminta Sipan untuk melemparkan senapan itu, memberitahu keadaan di luar. Ada sniper yang mengincar, dia harus membantu. Sipan berlari mengantar senapan, dan sniper wanita di luar mulai menembak. Let's play. Anna memberi instruksi kapan dia harus bergerak dan berhenti, dan mengalihkan perhatian sniper di luar. Anna menyuruh Sipan untuk bergerak lagi. Peluru memberondong ruangan itu. My gosh, I like the way you move. Sipan masih sempat-sempatnya menolong rekannya. Lucky boy. Anna menyuruh orang ini diam, bantu dia. Pegangi kaca pembesar. Dan Anna beraksi. Levelnya masih di atas wanita sniper di luar. Wanita ini meninggal. Para tentara yang memburunya mulai datang ke sana. Anna ingin segera pergi,
Tapi dia lengah. Sipan masih sempat menyuntikkan obat bius padanya. Pasien dilarang meninggalkan rumah sakit. Anna pingsan. Sebelum pingsan, dia terbayang masa lalunya dihianati oleh seniornya sendiri yang bernama Roger. Di sebuah ruangan yang gelap, orang-orang ini membacakan biodatanya. Sekelompok tentara elit sedang menyiksa Anna. Anna bergabung dengan pasukan elit pemerintahan Tiongkok sejak umur 12 tahun. Dia adalah satu-satunya sniper wanita yang lulus dengan peringkat tertinggi. Tim terakhirnya 3 tahun lalu bubar, dan Anna menghilang. Lalu dia bekerja sendiri. Dia telah menghabisi setidaknya 50 pengedar narkoboy kelas kakap dan mengacaukan pasar penjualan obat-obatan terlarang itu. Dan biodata Sipan juga dibacakan. Dia sudah melihat terlalu banyak dan dicurigai sebagai rekan Anna. Orang yang membaca biodatanya ini adalah komandan pasukan elit ini, bernama Jintai. Anna tertawa. Sipan meminta tolong. Dia hanya korban. Tapi Anna berkata perawat ini adalah rekannya. Mereka berdua saling berbantahan dan adu mulut. Jintai menyuruh mereka diam. Jintai berkata dia punya rencana lain. Dia ingin Anna membantunya menghabisi seseorang. Anna setuju, tapi lepaskan dia dulu. Dan gadis ini dibebaskan. Anna bertanya siapa targetnya. Jintai mengaku mereka adalah tentara elit kerajaan kecil di perbatasan Tiongkok, Kerajaan Livbala. Mereka tak berniat memburunya, tapi ingin menggunakan keahliannya. Kerajaan mereka adalah salah satu produsen narkoboy terbesar di dunia. Semua kendali dan perdagangan dipegang oleh raja. Tapi raja tua meninggal, dihabisi oleh putranya sendiri. Negara mereka dalam keadaan perang saudara. Dan tiba-tiba Anna menyerang Jintai dan menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Anna berteriak apa yang dia suntikkan. Jintai memberi contoh ke tikus. Ternyata itu adalah bom nano. Dia hanya butuh asuransi untuk jaga-jaga. Anna menolak misi, melarikan diri, dan misi gagal. Jintai akan meledakkan bom. Anna tak punya pilihan selain setuju. Jintai melanjutkan, jika misi ini berhasil, mereka akan menyiapkan identitas baru dan uang $2 juta untuknya. Mereka akan mengajukan ke Tiongkok. Dia diberi hak istimewa dan mencabut semua hukumannya. Yang harus dia tahu, organisasi perdagangan narkoboy internasional telah melabeli kepalanya $2 juta. Ratusan orang memburunya dari seluruh dunia. Jintai berjanji akan membayar organisasi itu $2 juta dan menarik label buronannya. Jika ini berhasil, dia akan mendapatkan hidup baru. Anna sepakat. Tapi dia punya syarat, dia akan membawa Sipan bersamanya. Orang ini ketakutan dan meminta tolong. Dan mereka sudah di pesawat menuju kerajaan Livbala yang dalam keadaan perang. Semua jalur perbatasan telah diblokir. Mereka hanya bisa masuk dari udara. Tommy, orangnya komandan Jintai, terhubung lewat video call. Dia memberitahu situasi terkini. Pasukan putra sulung Surika dan pasukan putra kedua Tezai sedang berperang memperebutkan kekuasaan. Tommy memberikan koordinat lokasi. Dan tiba-tiba ada anak-anak yang mengganggunya, membuat dia mengejar anak-anak ini. Lalu dia menunjukkan lokasi rumah amannya, dan ternyata itu sudah tak aman. Pasukan putra pertama sudah di sana. Tommy meminta ampun. Dia hanya pastor yang menenangkan anak-anak. Anna merasa ini ide bagus, dan Sipan berteriak ketakutan. Kenapa dia dilibatkan? Tiba-tiba Anna membuka pintu pesawat, menendang Sipan ke bawah, dan ikut meloncat. Mau tak mau, komandan Jintai juga ikut turun, menyuruh pasukannya mendarat sesuai koordinat, siapkan rencana B, dan dia melompat menyusul Anna. Anna berhasil menangkap Sipan dan membuka payung. Sipan yang pingsan sadar dia sudah berada di tengah-tengah perang. Jintai juga di sana ikut menembak. Sipan heran, tangannya sudah memegang senjata. Anna benar-benar memanfaatkan orang ini dan mulai menembak. Peluru mereka habis dan ingin lari dari sana. Sialnya mereka malah bertemu pasukan putra kedua.
Sipan yang tak tahan mengibarkan bendera putih dari bajunya. Kedua putra mahkota ini bertemu di tengah. Ada 3 orang di tengah perang. Ketiga orang ini bukan pihak mereka dan mengenali Jintai sebagai orangnya raja tua. Mereka berdua saling memaki dan menyalahkan. Tiba-tiba Anna melihat ada penembak jitu yang membidik ke arah mereka. Dia mendapatkan ide. Dia langsung pura-pura menjadi orang putra pertama dan memberi hormat. Sniper mereka sudah siap menembak dan itu ditembakkan. Kedua orang ini salah paham. Kedua pasukan saling menembak. Mereka pun buru-buru meloloskan diri dari sana. Sniper ini membidik dan melihat Anna yang melarikan diri. Dia berencana mengejar, tapi Anna sudah menghilang. Radionya berbunyi, ada update misi baru untuknya. Bawa dan tangkap Anna. Ada pihak ketiga yang memanfaatkan kekacauan perang saudara ini dan ingin merebut kekuasaan. Sementara itu, ketiga orang ini berhasil masuk ke dalam sebuah rumah dan menuju ruangan basement. Ternyata banyak anak-anak yang berlindung di sana. Anna meminta Jintai membawa para bocil ini ke tempat aman dan melihat sekeliling. Ada seseorang yang bersembunyi di sana di balik kain. Saat itu dibuka, ada seorang asasin wanita yang menyerangnya dan menembak. Jintai dan Sipan kabur dari ruangan itu. Tapi di luar juga ada pasukan yang mengejar mereka. Anna tertangkap oleh wanita ini dan pasukan ini membawanya. Jintai segera menyuruh Sipan mengikutinya. Tempat aman ada di lantai atas dekat sini. Mereka susah payah naik ke atas. Akhirnya mereka sampai. Jintai segera menelpon Tommy, tapi tak ada jawaban. Ternyata Tommy sudah menjadi mayat dan tertimpa reruntuhan. Itu membuat Jintai pusing. Mereka sekarang harus menyelamatkan Anna 2. Untunglah mereka menemukan kunci mobil di tangan Tommy yang sudah meninggal dan segera pergi dari sana. Media internasional sibuk memberitakan perang saudara di kerajaan Livbala tentang narkoboy yang menjadi komoditas utama yang menguntungkan kerajaan dari pajaknya. Mobil mereka memasuki kota dan dihalangi warga yang berdemo yang ingin pemerintah mengakhiri perang saudara. Mereka ingin narkoboy jangan menjadi komoditas lagi. Mereka ingin barang haram itu dilarang karena membuat rakyat sengsara dan terjadi perebutan kekuasaan. Dan Anna sudah ditahan dan digantung tangannya di sebuah ruangan bawah tanah. Asasin wanita ini bernama Jai. Orangnya Perdana Menteri Songpa, pihak ketiga yang ingin mengambil alih kekuasaan. Gadis ini mengintimidasi Anna, tapi Anna tak takut dan cuma tertawa. Anna meracau dan berkata dia lapar, meminta makanan kepada Jai. Gadis ini kesal tak mendapatkan info dan keluar dari sana. Di luar, Jintai dan Sipan menyergap 2 orang, lalu menyamar menjadi dokter dan pengawalnya. Mereka dihentikan para penjaga. Sipan mengaku dia adalah dokter swasta yang diundang Perdana Menteri Sonpa. Saat di tangga, ternyata kepala penjaga ingin konsultasi dulu dengan dokter untuk memeriksa penyakitnya. Sipan memeriksa kondisinya, menyuruhnya membuka mulut dan meminta senter. Jintai berbisik, dia menemukan lokasi Anna. Dan Sipan menodong orang ini, bertanya di mana penjara bawah tanah. Jintai segera beraksi, menghabisi semua penjaga yang ada di ruangan itu. Semuanya dihabisi dengan cepat.
Si kepala penjaga terpaksa mengatakannya. Sementara di penjara bawah tanah, Anna mulai menggoda kedua penjaga ini. Mereka tergerak dan ingin membantu Anna. Jintai menuju ruangan bawah, menghabisi penjaga yang ditemuinya. Jintai akhirnya sampai di sana. Sipan yang mengawasi dari ruang CCTV mengatakan Anna telah menghilang. Jintai kesal dan meminta Sipan terus mencari. Dan Sipan menemukannya. Anna mengikuti seorang pelayan. Membuatnya pingsan. Dan gadis ini sekarang menyamar menjadi seorang gadis pelayan. Sipan memberitahu Jintai, dia menemukan Anna. Anna mencari makanan manis dan berpura-pura menjadi pengantar makanan. Sementara itu Jintai susah payah mencari gadis ini. Dia terpaksa berkelahi dengan para penjaga. Ada seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman luar. Anak ini adalah pangeran termuda kerajaan Liftvala bernama Harman. Anna datang mengambil makanannya dan ikut bermain dengan bocah ini. Dia menunjukkan jalan kereta api untuk anak ini. Dan kembali mengambil jatah makanan pangeran ini, lalu menggodanya. Tapi ternyata kaki pangeran ketiga diborgol. Dia tak bisa kemana-mana. Anna langsung teringat masa lalunya. Tiba-tiba dia dimarahi kepala pelayan untuk membantu di dalam. Dia meninggalkan tempat itu. Kedua orang ini masih berusaha mencari Anna. Sipan menyamar menjadi pengawal berbaju besi. Jintai kesal, Sipan membuat keributan. Mereka akan terus mencari. Para tamu undangan sudah mulai datang. Semua makanan sudah dihidangkan pelayan. Para tamu sudah mulai kesal. Mereka adalah pebisnis, pengusaha, dan pejabat di kerajaan Liftvala. Perdana Menteri Sonpa berniat menjadikan Pangeran Harman Raja Boneka. Tapi dialah yang sebenarnya memegang kekuasaan dari balik layar. Orang-orang ini berteriak dengan sombong, di mana Sonpa, raja baru, tak akan naik tanpa dukungan mereka. Itu membuat Jiayi marah. Dia memberi pelajaran ke orang-orang ini. Dan menaiki meja, meminta mereka sopan dan makan dengan tertib. Tunggu Perdana Menteri keluar. Jika ada yang berani macam-macam, dia akan memberi mereka pelajaran. Tiba-tiba Jiayi terganggu. Ada yang mengunyah makanan keras-keras. Ternyata itu Anna. Gadis ini emosi dan menyerangnya. Anna melayani gadis ini. Dia hanya ingin makan. Anna mengambil palu besi. Tapi itu berat sekali. Dia berhasil mendapatkan pedang dan melayani Jiayi. Gadis ini kewalahan menghadapi Anna. Tapi sekelompok tentara datang menembak. Anna terpaksa melarikan diri, bertemu dengan Jintai dan Sipan. Mereka juga terpaksa ikut kabur. Jalan di depan buntu, hanya ada brankas besi. Jintai berusaha membukanya, tapi tak berhasil. Ketika Anna yang mencobanya, itu sangat gampang dicoba. Gadis ini memang serba bisa. Mereka pun memasuki ruangan itu. Ternyata ada pabrik narkoboy di ruangan bawah tanah Perdana Menteri ini. Dan para tentara mulai melempar bom asap ke ruangan itu. Anna yang banyak akalnya meracik sesuatu. Jintai mengira dia bertingkah gila.
Setelah tahu Anna membuat bom dadakan dari bahan-bahan di sana, mereka semua ikut membantu. Dan segera bersembunyi. Para tentara dan Jiayi masuk. Gadis ini sadar dan berteriak. Tapi terlambat, satu lantai ruangan bawah tanah hancur. Ketiga orang ini segera melarikan diri dari sana. Seorang pria masuk. Inilah orang yang terkait dengan masa lalu Anna. Roger, seniornya di angkatan khusus. Jiayi sempat kurang puas dengan tindakan Roger. Tapi Perdana Menteri Sonpa datang mendamaikan mereka. Dia menemui para tamu undangan. Akhirnya ketiga orang ini sampai di suatu tempat, di bagian rumah Perdana Menteri. Jinta yang dulu sempat bertugas di sini tentu tahu lokasinya. Anna menemukan sebuah sniper canggih modifikasi. Dia mengatak-ngatiknya. Jintai memarahi gadis ini dan heran kenapa gadis ini kuat sekali. Dan Sipan mulai mengobati luka kedua orang ini. Lengan mereka sama-sama terluka. Sipan bertanya, kenapa Anna berkata tak pernah mengarahkan senjatanya ke anak kecil. Anna terdiam dan terbayang masa lalunya. Dia adalah anak yang tumbuh di kamp pengungsian. Tempat itu dijaga para tentara bersenjata. Semua orang memegang dan menodongkan senjata. Anak-anak di kamp hanya menjadi korban eksperimen dan percobaan. Sampai suatu hari, para tentara Tiongkok menyerbu tempat itu. Dan Anna pun diadopsi, hingga masuk militer dan menjadi seorang sniper yang sangat tangguh. Dia sering bertugas di daerah perang dan mengantarkan makanan ke para pengungsi. Tapi hari itu dia melihat sisi gelap para pengedar narkoboy. Mereka menggunakan penduduk sipil dan anak-anak dipasangi bom. Para pengedar itu membuat orang biasa menjadi iblis. Rekan-rekannya banyak meninggal gara-gara itu. Dan dia tak tega menghabisi seorang anak yang membawa peledak. Itulah sebabnya dia sangat dendam, ingin menghabisi semua pengedar narkoboy di dunia ini. Dan Jinta yang pingsan akibat suntikan obat teringat pesan Raja Tua. Negara mereka dikuasai Sonpa. Dia akan meresmikan undang-undang pelegalan narkoboy. Dan Raja Tua ingin kerajaan Livala harus keluar dari jeratan barang haram ini, apapun yang terjadi. Walaupun ketiga pangeran anaknya harus dikorbankan. Semua tentara bersumpah untuk melaksanakan wasiat Raja Tua. Dan Jintai sadar dari pingsannya. Dan ada berita mengejutkan di TV. Pangeran pertama dan pangeran kedua meninggal dalam konflik adu senjata. PM Sonpa mengumumkan, menurut hukum kerajaan, pangeran ketiga Harman akan dilantik, akan menjadi raja. Dilantik besok pukul 8 malam. Anna kesal, sekarang targetnya sudah meninggal. Jintai harus membebaskannya. Dia sudah bosan bermain di kerajaan ini. Jintai sambil memegang remote bom nano berkata, pangeran ketiga hanya akan menjadi boneka PM Sonpa. Dia harus membantunya menyelesaikan ini sampai tuntas. Anna terpaksa setuju. Bom nano masih terpasang di tubuhnya. Roger menemui PM Sonpa agar dia jangan lupa dengan janjinya. Jika dia berhasil merebut kekuasaan, dia yang memegang seluruh angkatan militer. Sonpa setuju. Dan Roger menghabisi jenderal-jenderal yang berpotensi melawannya. Hanya ada satu jenderal yang tunduk padanya, dan dia mengampuninya. Roger mengecek persiapan penobatan raja nanti malam dengan Sonpa. Sonpa tak peduli dengan negara ini. Selama negara ini menghasilkan uang yang banyak dari perdagangan narkoboy untuknya, itu sudah cukup. Dia tertawa senang. Malam pun tiba. Acara penobatan akan dimulai. Anna dan Jintai berada di sebuah gedung 3 kilo dari acara penobatan. Dan Sipan datang ke sana. Dia membawakan Anna snipernya, menyamar menjadi pelayan. Anna bertanya siapa yang akan dihabisi dalam jarak 3000 meter ini. Jintai menyebutkan targetnya. Hanya dia yang bisa melakukannya dalam jarak ini. Lonceng berbunyi. Acara akan dimulai. Kedua orang ini sudah di atap gedung, dan Anna siap mengokang senapan snipernya. Jintai yang membantunya mengukur kelembapan cuaca dan arah angin. Akan ada 3 ledakan kembang api. Anna hanya punya 3 kesempatan. Anna menjawab. Pangeran Harman naik podium, dan prosesi upacara dimulai.
Ternyata targetnya Pangeran Harman. Dia tak boleh naik tahta dan dimanfaatkan oleh Sonpa. Kembang api pertama dan kedua diledakkan. Jintai heran kenapa Anna belum menembak. Yang dia tak tahu, Anna tak pernah menembak anak kecil. Harman akan segera menandatangani pengangkatannya dan sekaligus peresmian UUD Narkoboy milik Sonpa. Dan Anna menembak. Dia menembak borgol yang mengikat kaki Harman. Keadaan langsung berubah ricuh dan panik. Harman dibawa Roger ke dalam. Jintai ingin menekan bom itu. Kenapa dia tak melakukannya? Anna menjawab dia tak menembak anak kecil. Dan tentara mengejar dan mulai menembak mereka. Remote bom nano milik Jintai jatuh dan hancur. Keduanya melompat turun. Dan mereka saling menodongkan senjata. Sipan terjebak di tengah. Jintai kehilangan remote-nya. Mereka pun baku tembak. Jintai melarikan diri ke dalam gedung bersamaan dengan para polisi dan tentara yang mengejar dan menembakinya. Jintai terpaksa membalas menembak. Sipan sangat kesal. Kenapa dia terlibat di tempat gila ini dan berlari keluar. Tapi Jintai juga menembakinya. Dia terpaksa kembali ke tempat Anna. Kondisi Anna tak terlalu baik. Dia kesal karena terus dimanfaatkan dan terlibat di perang saudara kerajaan ini. Dan ada sniper yang menembak ke arahnya. Anna kesal dan membalas tembakan. Ternyata itu adalah Roger, seniornya di angkatan khusus dulu. Anna melihat wajah Roger. Itu membuatnya ingat dengan masa lalunya. Mereka sudah terkepung di zona perang. Anna mengira Roger akan membantunya dan akan menyelamatkannya. Tapi dia malah mendorongnya dan jatuh ke jurang. Dia menyeret Sipan ke kamar aman. Anna sudah muak dengan bom nano yang ada di tubuhnya. Dia meminta Sipan membedahnya. Apa dia bisa mengeluarkan bom nano ini dari darahnya? Sipan menolak. Itu tak bisa dilakukan. Anna yang sudah kesal memaksanya. Dia mengancam Sipan. Dia harus memikirkan caranya. Tapi Sipan ingat sesuatu. Mereka mungkin bisa mencoba cara ini. Anna dimasukkan ke bak yang berisi air penuh dan airnya siap dialiri listrik. Mereka akan coba mematikan dan merusak bom nano di darahnya. Sipan berkata ini akan sakit, tapi gadis ini sudah nekat dan dimulai. Listrik dengan tegangan tinggi mengalir ke dalam air dan mulai merusak bom di aliran darah Anna. Mereka berhasil, tapi gadis ini pingsan. Sipan mengeceknya, gadis ini masih hidup. Sementara itu Jintai mencoba koneksi bom nano dengan laptopnya. Tapi yang membuatnya kesal, koneksinya dengan bom di tubuh Anna terputus. Ketika gadis ini pingsan, Sipan berniat pergi dan meninggalkannya. Lalu mengambil beberapa senjata. Tapi dia tak tega dan memutuskan menyadarkan Anna dan menolongnya. Saat Sipan akan memberi napas buatan, Anna sadar kembali. Tiba-tiba ada yang menerobos masuk dan menyerang Sipan. Orang itu Roger yang telah melacak gadis ini. Menyangka orang ini kenalan Anna, Sipan pun pergi dari sana. Orang ini masih berpura-pura baik ke Anna. Mereka memang sempat berpacaran di masa lalu. Tapi Anna tak sudi lagi berbaikan dengannya. Dia menyerang Roger. Itu gunfight dari jarak dekat yang berbahaya. Roger masih berusaha membujuknya dan Anna terus melawan. Roger tak punya pilihan, harus mengalahkan gadis ini. Tapi gadis ini sangat sulit ditaklukkan. Anna ingat semua perlakuan Roger padanya. Dia sangat marah.
Tapi hubungan masa lalu yang sangat dekat membuat gadis ini luluh. Apalagi Roger terus merayunya dengan kata-kata yang manis. Dan Sipan masuk ke sana. Ada sekelompok tentara yang datang. Mereka harus segera pergi. Roger yakin tentara itu orang-orangnya, tapi mereka malah ditembaki. Roger kesal dan ingin tahu apa maksud Sonpa. Ada video call yang masuk dari Pangeran Haman yang meminta tolong padanya. Dia dikejar oleh sekelompok tentara dan berhasil melarikan diri. Roger meminta tolong ke Anna, memberikan HP-nya agar melacak dan menyelamatkan pangeran ketiga. Tolong bawa dia ke tempat aman. Anna pun melakukan permintaan Roger. Dia dan Sipan keluar dari bangunan itu. Mereka mencuri sebuah sepeda motor dan pergi dari sana. Ternyata Pangeran Haman melarikan diri. Ada sekelompok tentara yang mengejar dan mulai menembak. Itu para pasukan yang dikomandoi Jintai. Dia juga mengejar dari arah belakang. Dan Anna bergabung di baku tembak itu. Melemparkan helm Sipan yang menghalangi dan menembak mobil anak buah Jintai. Orang-orang ini tak menyerah dan naik ke mobil pangeran. Anna sekali lagi menembak. Dengan keahliannya, Anna menghancurkan semua mobil yang mengejar. Anna berhasil masuk ke mobil yang ditumpangi Pangeran Harman. Dan Sipan juga berhasil naik. Mereka lolos dari sana. Jintai sangat kesal. Sementara itu PM Sonpa berhasil menangkap Roger. Dia menyalahkan Roger yang tak bisa menangkap Pangeran Haman. Dia meninggalkannya dan membuat pangeran ketiga kabur. Perjanjian mereka batal. Dia tak akan menyerahkan militer Livala ke Roger. Jasa dan bantuannya sudah cukup. Sekarang dia tak memerlukannya lagi. Sonpa memerintahkan Jiayi agar menghabisi Roger. Sonpa meninggalkan ruangan itu. Gadis ini mendekat dan akan menghabisinya. Tapi ternyata gadis ini di masa lalu juga diselamatkan Roger. Dia jatuh cinta dan berhutang budi pada Roger. Gadis ini tak menuruti Sonpa, tapi malah menyelamatkan pria ini. Jiayi berkata, pacar lamanya Anna telah kembali. Apa dia masih membutuhkannya? Roger yang licik merayunya. Tentu saja dia masih membutuhkan Jiayi. Mereka pun keluar dari ruangan itu. Sonpa sangat kaget kenapa Roger bisa bebas. Dia memarahi Jiayi yang mengkhianatinya. Roger menjawab, Jiayi tak pernah menjadi orangnya. Dan Roger menghabisi Perdana Menteri Sonpa. Dia akan mengambil alih kerajaan ini. Dan mobil yang ditumpangi Anna berhenti. Haman juga ikut turut. Dia penasaran kenapa Anna tak menembaknya. Anna pun menjawab, tapi rupanya pangeran kecil ini punya pikiran yang bagus. Dia memang sengaja kabur dari rumah PM Sonpa. Dia sangat benci undang-undang hukum pelegalan menanam dan menjual narkoboy. Dia tahu rakyat kerajaannya sangat menderita gara-gara narkoboy. Mereka kehilangan semuanya. Anna merasa anak ini sangat bijak. Dia juga pembenci narkoboy. Anna pergi dan Haman mengikutinya. Haman memohon kepada gadis ini, apa dia bisa membantunya mendapatkan haknya sebagai raja kembali. Dia akan membayarnya berapapun harganya. Anna setuju, cukup bayar dia dengan donat. Tapi Jintai sudah di sana. Dia belum tahu situasi yang terjadi pada PM Sonpa. Dia tak bisa membiarkan Haman hidup dan menjadi boneka Sonpa. Rakyat akan semakin menderita. Anna mengatakan Jintai bodoh. Yang harus dia kejar adalah Sonpa, bukan bocil ini. Dia terlalu keras dan kaku. Harusnya dia bisa melihat Haman akan menjadi raja yang baik. Keduanya saling menodongkan senjata. Jintai berkata setelah menghabisi pangeran, dia akan menghabisi dirinya sendiri. Sipan tiba-tiba datang menghentikan mereka berdua. Mengatakan mereka gila. Kenapa mereka tak bekerja sama saja? Dia sudah susah payah bersekolah. Akhirnya bisa mencari uang menjadi perawat untuk orang tuanya. Tapi malah berakhir di negara ini. Sipan memaki keduanya. Mereka punya kemampuan untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi malah bertengkar di sini. Haman bicara ke Jintai. Tak ada gunanya menghabisi dirinya. Jika dia tak ada, Sonpa dengan gampang mencari anak lain pengganti dirinya. Haman memohon bantu dia untuk menghabisi orang-orang jahat ini dari kerajaan Livala agar narkoboy tak menyakiti orang tak bersalah lagi. Jintai terdiam. Anna pun tertawa. Apa dia merasa ada yang salah dengan misinya? Apa misi ini lebih penting dari nyawa orang-orang tak bersalah? Tembak saja mereka. Dan Jintai menembak. Tapi dia tak sanggup menghabisi Anna dan Harman.
dia tak bisa melakukannya. Haman berterima kasih ke Jintai tetap mempercayainya. Jintai memberi hormat. Dia sekarang yakin dengan pangeran ketiga. Tapi mereka kekurangan orang. Sipan berkata, mereka memang sedikit, cuma bertiga. Jintai protes Ana menghabisi semua pasukannya. Ana membantah, dia tak menghabisi pasukannya. Dan semua pasukan Jintai yang terluka datang. Jintai mencegah mereka menyerang Ana. Mereka rekan sekarang. Haman pun berkata, PM Sonpa sudah dihabisi oleh Roger. Dia dan Sonpa sama saja, berniat menjadikan kerajaannya sebagai produsen narkoboy. Ana kaget mendengarnya, dan mereka memulai rencana mereka. Ana berpura-pura memanggil Roger. Dia sudah menangkap orang yang ingin menculik Pangeran Harman. Pria ini pun datang. Roger berterima kasih padanya. Dia masih ingin memanfaatkan gadis ini. Para pejabat pemerintahan yang ribut dihabisi oleh Jai. Dia meletakkan kotak yang berisi bagian tubuh Sonpa, dan itu meledak. Haman dibawa kembali ke istana. Ana masih ingin mengkonfirmasi sesuatu. Ana mengajak Roger meninggalkan negara ini. Tentu Roger menolak. Mereka akan hidup tentram dan makmur di sini. Mereka tak perlu kemana-mana lagi. Dia bertanya tentang sesuatu. Dulu pasukan mereka akan menghabisi seorang raja narkoboy di wilayahnya. Itulah yang membuat Roger berubah. Dia menghabisi gembong itu dan mengambil seluruh narkoboynya. Gara-gara itu dia mengkhianati Ana. Roger masih mencoba berdalih. Kerajaan ini miskin. Tanahnya tandus dan tak ada yang tumbuh kecuali opium. Rakyat kerajaan terpaksa melakukan ini. Dan itu membuat Ana jelas siapa pria di hadapannya. Mereka berbeda. Ana memeluk dan mencium Roger untuk terakhir kalinya. Dia bukan lagi Roger yang dikenalnya. Ana meninggalkan tempat itu dan menembak. Dia tak bisa berdampingan dengan orang yang mencari uang dengan narkoboy. Ana pergi dari sana. Roger pun tak terlalu peduli. Dan Roger pun mengancam Pangeran Harman. Dia harus menandatangani undang-undang pelegalan dan penanaman narkoboy di Livala. Ancamannya tak main-main. Seluruh pelayan keluarga kerajaan akan dihabisi jika dia tak mau bekerja sama, dan pelantikan dimulai. Para tentara berjaga di sekitar acara. Acara itu juga diliput media internasional. Rakyat protes, media ribut. Kerajaan Livala bisa saja mendapat sanksi internasional. Roger melihat dari kejauhan dan sangat senang. Dan ternyata inilah keputusan Pangeran Harman. Dia merobek dokumen yang ditandatanganinya. Dia harus menyelamatkan negara warisan ayahnya. Hukum pelegalan narkoboy tak akan pernah berlaku di negeri ini. Roger sangat marah dan sangat kesal. Mereka mulai menembak dan membuat kekacauan. Melempar bom asap ke arah Pangeran Harman. Para tentara Jintai juga menyusup dan menyamar menjadi penjaga. Mereka segera membawa pergi Pangeran Harman. Roger sangat marah, blokir semuanya, dan tutup jalan keluar. Simpan tak mau kalah melemparkan bom cahaya. Pasukan Jintai segera pergi dari sana membawa Harman dan Simpan. Mereka berhasil sampai di mobil dan kabur dari sana. Tentara Roger mengejar dan terjadi baku tembak di jalan. Mobil mereka rusak parah, terpaksa melanjutkan dengan berjalan kaki. Makin banyak tentara Roger yang datang. Dan Ana menunjukkan keahliannya. Mereka harus kabur sebelum ditembak tank. Sialnya, bahu Ana malah terkilir. Dia meminta Sipan naik membantunya. Di bawah, baku tembak yang gila terjadi. Sipan kesal, tangganya tinggi sekali.
Sipan sampai dan meluruskan bahu Ana dan membantunya menembak. Tapi Roger sudah tahu kebiasaan partner lamanya dan bagaimana cara bertarungnya. Dia memberitahu anggotanya lokasi Ana. Dan tank itu menembak. Ana berteriak dan langsung melarikan diri dari sana. Roger meminta anak buahnya menembak lokasi Ana jatuh dan mengejarnya. Perang gerilya terjadi di mana-mana. Pasukan Jintai sibuk melarikan Pangeran Harman. Ana berhasil sampai di bawah. Ana membuktikan dialah sniper paling berbahaya. Jintai terpojok dikejar pasukan Roger. Ana kembali menyelamatkannya. Sementara Roger terus memburunya, tapi Ana masih berhasil meloloskan diri. Pertempuran itu berlangsung sepanjang hari, sampai malam pun tiba. Jintai dan pasukannya semakin terpojok. Ada tank mendekat, dan Ana dibantu Sipan menembak. Mereka berhasil menghancurkan tank. Akhirnya Jai turun tangan mengejar. Pasukan Jintai belum mau menyerah. Mereka berhasil masuk ke gedung. Dan Jintai menghabisi orang-orang ini. Dia akhirnya berhadapan dengan Jai. Kondisi Jintai yang terluka membuatnya kepayahan. Jai mengejarnya. Dia menemukan Pangeran Harman, tapi itu hanya jebakan. Jintai menyerang. Roger menembak membuat Jintai terjatuh, dan Ana juga menembak Jai. Tapi gadis ini berhasil membawa Harman ke dalam. Dia sudah terluka parah. Roger masuk ke sana. Jai menyangka Roger akan menolongnya, tapi Roger yang terdesak mengorbankan gadis ini. Peluru Ana habis. Dia hanya punya peluru yang ada di kalungnya. Roger yang dilengkapi sinar infra lebih unggul. Ana menyalakan suar dan membakar jerami yang banyak di luar, membuat pandangan Roger terhalang. Mereka meninggalkan tempat itu. Roger sibuk mencari keberadaan Ana, dan Ana menembak dengan peluru terakhirnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan gadis ini. Tapi Ana malah menembak borgol di kaki Harman. Harman mengganggu fokus Roger dan melarikan diri dari sana. Saat Roger lengah, Ana berhasil masuk ke tank dan menembakkan misil. Akhirnya dia menuntaskan dendam lama yang mengakar di dirinya. Sipan segera membantu Jintai yang terluka. Mereka berhasil membawa Pangeran Harman berjalan keluar dari zona perang. Jenderal terakhir kerajaan Livvala datang. Roger sudah meninggal. Dia meminta semuanya melakukan gencatan senjata. Dan hari baru pun datang ke kerajaan ini. Harman menuntaskan pekerjaannya, menandatangani UUD anti narkoboy, dan memusnahkan semua ladang opium. Jintai diangkat menjadi jenderal angkatan darat, dan Sipan melanjutkan studinya berhasil menjadi dokter. Sedangkan Ana melanjutkan pekerjaannya sebagai sniper, memburu setiap gembong narkoboy yang merugikan masyarakat. Dan film yang keren ini pun selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan selalu bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.